Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Anggi di channel media PPKN Online. Pada kesempatan kali ini Pak Anggi ingin membersamai anak-anakku sekalian untuk kembali kita mempelajari materi lanjutan yang sebelumnya sudah kalian pelajari lewat MPI Si Bocil. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari ideologi? Yuk kita coba lihat pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sementara logos berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Istilah ideologi juga dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang diterima dan ditaati oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik yang dapat mempengaruhi perilaku mereka, sehingga dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman normatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau cita-cita bersama. Berdasarkan definisi dari pengertian ideologi tadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi ideologi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ideologi menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kemudian yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan di masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Berikutnya, ideologi juga memberikan orientasi tentang tujuan yang hendak dicapai. Jika kita lihat dari jenisnya, ideologi terbagi menjadi dua, ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, tapi bersifat dinamis serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup memiliki pengertian lebih pada pandangan dunia atau sistem kepercayaan yang cenderung menolak ide-ide, pemikiran, atau pandangan yang bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai inti ideologi tersebut. Dari kedua ideologi tadi tentu memiliki ciri-ciri yang berbeda antara ideologi terbuka maupun ideologi tertutup. Untuk ciri-cirinya, silakan anak-anakku sekalian dapat melihat pada slide ini ya. Nah, dari ciri-ciri tadi kita juga dapat melihat perbedaannya antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Seperti ini perbedaan keduanya. Lalu, apakah Pancasila selain sebagai dasar negara juga dapat disebut sebagai ideologi negara? Jawabannya adalah iya, karena menurut Kunto Wibisono terdapat tiga aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. Ada aspek realitas, aspek idealitas, dan aspek fleksibilitas. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi negara tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI nomor 2/MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan pasal 1 Ketetapan MPR nomor 18 Romawi /MPR /1998 tersebut dijelaskan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Jika kita lihat dari dimensinya, maka Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia termasuk ke dalam ideologi terbuka. Karena secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealitas, kemudian dimensi normatif, dan dimensi realitas. Sebagai ideologi terbuka, maka nilai-nilai dalam Pancasila mampu untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya dan bersifat dinamis serta memiliki sistem pemikiran yang terbuka dan merupakan hasil konsensus masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua ada nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir ada nilai praksis. Nilai ini merupakan nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tiap sila tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lain. Tiap sila juga menjiwai sila-sila yang lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama, perwujudan Pancasila di bidang politik. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai kelembagaan negara. Dulu, kedudukan MPR mungkin masih sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi setelah amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi, melainkan sejajar dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Dan jika sebelumnya kekuasaan negara terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka setelah amandemen bertambah menjadi 6 kekuasaan negara. Perwujudan nilai Pancasila juga dapat dilihat pada perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Saat ini kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, sehingga tidak timbul dominasi mayoritas atau tirani minoritas. Pemilihan umum adalah salah satu sarananya guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Perwujudan nilai Pancasila selanjutnya dapat kita lihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Selain dalam sistem hukum nasional, perwujudan nilai Pancasila secara instrumental dalam bidang hukum dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan jaminan hukum kepada seluruh warga negara. Ketentuan tersebut antara lain ada di Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28I ayat 1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan, dapat diwujudkan cara-cara antara lain sebagai berikut. Pertama,
proses penegakannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai religius yang benar. Kedua, penegakan hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama. Kemudian yang keempat, penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Dan yang terakhir, para penegak hukum wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa terkecuali. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana isi dari setiap ayatnya dapat anak-anakku sekalian lihat pada tampilan slide berikut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila selanjutnya dapat kita lihat di bidang sosial budaya. Nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong, dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Sikap feodal dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus dicegah perkembangannya di Indonesia. Untuk perwujudannya dapat anak-anakku sekalian lihat pada slide ini ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terakhir adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Adapun pada pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kedua pasal tersebut, terlihat bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus rela berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan seperti apa? Dengan cara kita masing-masing sesuai dengan profesinya.